Ahmad Suryo Saputro alias Abdul Kohar, warga desa Depok Kandeman ini tertunduk lesu saat digiring tim Resmob Satreskrim Polres Batang. Kohar ditetapkan sebagai tersangka karena telah terbukti melakukan pembunuhan terhadap Siti Adisa yang tak lain adalah istrinya sendiri. Korban semula diduga tewas akibat jatuh di kamar mandi. Namun berdasarkan hasil otopsi, ditemukan fakta bahwa korban tewas akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala dan gagal bernafas akibat dibekap. Dan kita menemukan tanda-tanda adanya pembunuhan, sehingga kita memeriksa saksi-saksi dan alhamdulillah dalam waktu 6 jam kita bisa mengungkap bahwa ini adalah bukan kecelakaan yang pada awalnya itu jatuh di kamar mandi. Pelaku mengaku motif pembunuhan dilatar belakangi rasa cemburu karena korban kerap kali membanding-bandingkan mantan pacarnya dengan pelaku. Pada saat hari kejadian, pelaku dan korban yang tengah hamil 5 bulan itu terlibat cekcok mulut hingga pelaku gelap mata dan memukul korban. Pelaku kemudian membawa korban ke kamar mandi dan membenamkan kepala korban dalam bak untuk memastikan kematiannya. Cemburuan masa lalu. Masa lalu? Iya. Awalnya gimana itu? Awal nikah pengantin baru aja sudah cekcok, masalah lalu dibahas terus. Padahal saya tidak pernah membahas masa lalu saya. Tapi saya selalu membahas masa lalu terus. Sebagai alibi dan menghilangkan jejak, pelaku kemudian meracik cairan yang dibuat dari minuman kaleng yang dicampur dengan obat vitamin janin untuk kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan hidung korban. Menurut pelaku, perbuatan ini dirangkai agar seolah-olah korban meninggal dunia akibat overdosis. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal tentang pembunuhan dan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana masing-masing 15 tahun penjara. Ya, tindakan kekerasan memang kerap kali dipicu akibat rasa cemburu. Psikolog Universitas Pancasila Auli Krasinta mengatakan bahwa ada dua hal yang membuat seseorang tega membunuh pasangannya sendiri, yakni problem focus coping dan emotional focus coping. Yang paling banyak terjadi yakni kasus yang didasari emotional focus coping, di mana seseorang tersebut menyelesaikan masalah dengan rasa emosi. Biasanya karena rasanya tidak percaya diri, tidak percaya pada pasangan, sehingga membuat dia itu cintanya itu adalah kalau diganggu oleh orang lain, ini mengganggu kenyamanannya, mengganggu rasa harga dirinya dan sebagainya. Nah, inilah yang biasanya memunculkan atau menimbulkan seseorang bertindak sesuatu untuk melindungi apa yang sebenarnya dia miliki. Sebelumnya, pelaku dan korban sempat memutuskan tinggal di rumah saudaranya sejak 10 hari terakhir karena pelaku merasa depresi jika harus menetap di rumah mertua. Naas, pernikahan yang baru berumur 6 bulan itu pun harus berakhir dengan kematian korban. Orang tua korban yang merasa curiga akhirnya membawa korban ke kamar jenazah RSUD Kalisari untuk dilakukan visum guna memastikan penyebab kematiannya.